Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 276. Rocky selingkuh. Ekspresi Rocky sangat dingin, langsung berkata, "Fiska, aku sudah peringatkan kamu. Sekarang kamu pergi dari kota Gopo, jika tidak jangan salahkan aku tidak sungkan padamu." Oh, wajah Fiska yang indah tetap sangat tenang, dia tersenyum berkata, "Menurutmu apakah perkataanmu bisa mengancamku? Kamu ingin memukulku atau ingin mematahkan tangan dan kakiku?" Setelah mengatakannya, dia dengan elegan mematikan puntung rokok, masuk dengan memakai sepatu hak tinggi, kemudian menaikkan kepalanya melihat Rocky. Dua master yang berada di belakangnya langsung ikut kemari dan mau menyerang. Fiska mengayunkan tangannya menyuruh mereka mundur, kemudian berkata sambil tertawa, "Kalian jangan takut, jika dia benar-benar membunuhku, maka aku bisa beritahu kakakku dan kakak ipar jika sejahat apa anak mereka ini." Saat membahas ibu, Rocky merasa sangat sakit hati. Kematian orang tuanya adalah sebuah bagian paling sakit di dalam hatinya. Hubungan saudara ayah dan bibi sangat baik, ibu dengan Fiska juga seperti kakak beradik, meskipun dia sangat marah, dia juga tidak bisa menyerang Fiska. "Bibi kecil, sebenarnya apa yang kamu inginkan?" Rocky menghela napas, tangan yang dikepal dengan erat sudah dilepaskan. "Aku sudah pernah beritahu kamu jika aku masih ada urusan di kota Gopo, kenapa masih mau mencari masalah dengan keluarga Liu?" Fiska dengan sombong mengangkat dagunya berkata dengan tenang, "Kamu adalah pewaris keluarga Lin, keluarga Liu adalah bawahan keluarga Lin, mereka tidak pantas. Tapi aku mencintai istriku, aku tidak memedulikan latar belakang keluarga Liu. Apa kamu tidak memedulikan keluarga Lin lagi demi seorang wanita?" Rocky mengangkat kepalanya berkata dengan tenang, "Bagiku uang sama sekali tidak penting, jika kehilangan istriku, apa gunanya meskipun memiliki harta kekayaan sebanyak ratusan triliunan?" Fiska dengan gaya sangat tidak puas dan berkata dengan emosi, "Wanita di dunia ini begitu banyak, setelah kamu menjadi kepala keluarga Lin, wanita seperti apa yang tak bisa kamu temukan?" Rocky tersenyum tanpa melawan. Karena dia tahu Fiska seumur hidup ini sangat sombong, dia bahkan tidak menikah demi karir. Terhadap wanita yang kuat seperti ini, cinta adalah sesuatu yang tidak penting, yang dia inginkan hanyalah kekuasaan. Rocky menaikkan kepala berkata, "Bibi kecil, aku ingin membuat peraturan denganmu. Beberapa hari ini aku mau pergi ke Balmeru, dalam beberapa waktu ini kamu jangan menyerang keluarga Liu. Setelah aku kembali dari Balmeru, aku akan memperlihatkan sesuatu padamu. Setelah melihatnya kamu kembali memutuskan untuk kembali ke kota Wasa atau tidak." Rocky ragu sebentar, dia bertanya dengan ragu, "Benda apa?" "Aku tidak bisa beritahu kamu sekarang, aku perlihatkan kepadamu saat kembali nanti." Ketika Rocky mengatakan, ekspresinya menjadi berat, seluruh tubuhnya menyebarkan sebuah aura mematikan. "Jika dalam beberapa waktu ini kamu menyerang keluarga Liu, ketika aku kembali dari Balmeru, meskipun kamu adalah bibi kecil kandungku, aku juga tak akan memaafkan kamu." Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan aura mematikan, aura dingin yang tersebar dari tubuhnya seolah-olah membuat suhu ruangan menjadi paling dingin. Fiska memelototi dia beberapa detik, dia juga merasakan aura yang dingin sehingga membuatnya merinding. Dia memaksa bertahan pada gaya sombongnya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku tunggu kamu beberapa hari lagi. Saat itu jika kamu tetap tidak kembali ke kota Wasa setelah aku menyuruhmu kembali, maka aku akan melenyapkan keluarga Liu." Rocky menganggukkan kepala kemudian pergi dengan memutar badannya.
Sekarang Fiska memimpin beberapa perusahaan besar dari perusahaan Gria kekuasaan yang besar, maka itu dia bisa mengancam beberapa bos perusahaan yang bekerja sama dengan Dewi. Dirinya kini sementara masih belum memiliki kekuatan seperti itu untuk melawannya. Tapi asalkan dirinya mendapat hak mengendalikan semua wilayah, maka dia sudah ada kriteria untuk melawan dengannya. Rocky barusan pergi, Jenny langsung keluar dari sudut dinding sambil memegang ponsel. Wajahnya sangat emosi, dia mengomel dengan emosi. Baik, manusia tidak berguna ini tak disangka benar-benar menemui wanita di hotel secara diam-diam. Sekarang sudah kutangkap, aku harus menyuruh anak perempuanku untuk cerai dengannya. Ekspresi Jenny sangat buruk, dia sangat emosi. Tak disangka menantunya benar-benar selingkuh, bahkan dengan wanita parubaya dan kelihatan seperti orang kaya. Pantas saja si tak berguna ini belakangan ini semakin murah hati, tak disangka dia bersama dengan wanita kaya. Tangan Jenny bergetar karena emosi, dia menggenggam ponsel dengan erat, mencari akun WeChat anak perempuannya dan berkata dengan suara yang keras, "Anakku, aku sudah menangkap orang tidak berguna ini." Tidak disangka dia dihidupin oleh wanita kaya, ibu kirimkan foto kepadamu. Dia harus mengirimkan foto kepada anak perempuannya, dia harus menunjukkan wujud asli orang tak berguna ini dan segera cerai. Saat Jenny mau mengirimkan foto kepadanya, tiba-tiba sebuah tangan diulurkan dari belakangnya dan merebut ponselnya. Jenny terkejut, dia membalikkan badan dan memarahi, "Dasar manusia tak berguna, kembalikan ponsel kepadaku, jika tidak aku akan menamparkan kamu hingga mati." Sepatah kata "kamu" masih berada di dalam mulutnya, Jenny seketika terdiam. Bukankah orang yang berdiri di depannya adalah wanita kaya yang menghidupkan menantunya? Dia sadar kembali dengan sangat emosi, dia langsung menghentakkan kakinya sambil sembarangan memaki saat menunjuk Fiska. "Dasar wanita jalang yang tidak tahu malu, sudah tua masih bersama menantuku di hotel. Aku harus menyebarkan masalah buruk kalian agar semua orang di kota Gopo tahu jika wanita kaya tua seperti kamu sedang bersama pria muda." Fiska melipat tangan sambil mengerutkan alisnya. Sejak awal dia sudah mendengar jika Jenny adalah wanita tidak masuk akal, tak disangka dia lebih tidak masuk akal dari yang dia bayangkan. Wanita yang tidak tahu malu, apakah ibumu tak pernah ajar kamu tentang rasa malu? Menantuku lebih kecil 7 hingga 8 tahun dari kamu. Kamu sudah tua masih mau dengan yang muda, sungguh tidak tahu malu. Jenny memarahi dengan sangat kasar. Pengawal di belakang Fiska langsung baju dan bertanya dengan nada yang berat, "Direktur Fiska, apakah mau membuat dia diam?" Beberapa pengawal sangat terkejut. Fiska bukan orang yang bisa disinggung dengan mudah, dia sangat sadis, bahkan dijuluki "Raja Akhirat Wanita" di kota Gopo, dan tidak ada orang yang berani menyinggungnya. Ada seorang wanita yang pernah memarahinya, Fiska langsung menyuruh orang menjahit mulutnya menggunakan kabel besi, kemudian membuangnya dari atas gedung. Jenny memarahi seperti ini adalah sedang mencari mati. Untungnya dia adalah ibu mertua Rocky, jika dia adalah orang lain, maka tubuhnya sudah dipotong dan dibuang ke dalam laut untuk dimakan hiu. Jenny sedang memarahi dengan kuat, tiba-tiba saat melihat ada beberapa pengawal yang berdiri di belakang Fiska, dia langsung terkejut dan terdiam. Ekspresi Fiska sangat dingin, dia tidak marah dan berkata dengan dingin, "Sudahlah, aku pernah janji dengan Rocky untuk menaati janjiku." Melihat Fiska tidak menyerang dirinya, Jenny mengira karena takut dengannya, jadi dia langsung marah kembali. Dia melirik Fiska sekilas, melihat wanita ini memakai perhiasan emas dan perak, bahkan berlian di cincin yang dipakainya juga sebesar telur burung merpati. Dia dengan tersedak berkata, "Boleh, jika kamu tak ingin terbongkar."
Kamu berikan aku 200 juta sebagai biaya tutup mulut, maka aku tak akan mengatakannya. Apa? Fiska sangat terkejut. Dia adalah mertua Rocky, apa maksudnya sekarang meminta biaya tutup mulut sebanyak 200 juta? Fiska memelototi Jenny dengan tatapan yang aneh. Tak disangka karakter keluarga Liu seperti ini. Tidak hanya kualitas sangat rendah, bahkan sifat juga sangat buruk. Ada ibu yang seperti ini, maka anaknya juga seperti ini, mungkin Dewi juga bukan terlalu baik. Setelah memikirkan seperti ini, Fiska semakin yakin terhadap pemikiran untuk membawa Rocky kembali ke kota Wasa. Sekelompok keluarga Liu yang tidak berguna sama sekali tidak cocok dengan Rocky. Setelah Rocky kembali, dia baru beri pelajaran kepada Jenny dan membuat keluarga Liu selamanya menghilang dari dunia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.